Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa manna 'alaina bi irsali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya tidak banyak karena tadi sudah diberitahu jam 8:04 ya, jadi cuma 5 menit waktu saya. Jadi semoga para jamaah masih bisa bertahan, karena insya Allah malaikat tidak akan berdiri meninggalkan majelis Anda sebelum Anda berdiri. Jadi yang berdiri dulu, malaikat keburu meninggalkan Anda. Jadi alhamdulillah masih bisa bersabar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Al-Quran itu harus kita amalkan. Apa yang disampaikan oleh Kiai Sofar tadi betul-betul menyentuh kita. Kita bukan hanya wajib untuk membaca, bukan hanya wajib untuk memahami, tetapi kita juga wajib untuk mengamalkan. Itu diadukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ketika Rasul itu mengadukan pada Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin itu belum menjelaskan yang dimaksud dengan inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, maka dia berarti orang yang meninggalkan Al-Quran. Na'udzubillah. Yang kedua adalah orang yang membaca tetapi tidak memahami maknanya. Itu juga termasuk orang meninggalkan Al-Quran. Na'udzubillah. Dan yang ketiga, orang yang membaca, memahami maknanya tetapi tidak mengamalkan isinya, ini juga termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Dan ketiga orang inilah yang diadukan oleh Rasulullah SAW pada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk di antara salah satu dari ketiganya. Amin. Yang lebih berat lagi, bukan hanya sekedar orang itu tidak membaca, tidak memahami maknanya, tidak mengamalkan isinya, tetapi dia menentang Al-Quran. Ini yang lebih berat lagi. Dalam surat Thaha ayat 124, Allah itu mengingatkan kita, wa man a'rada an dzikri. Sebagian besar ahli tafsir itu mengatakan wa man a'rada an qiraati kitabi. Siapa saja, man di situ umum artinya. Kalau ada yang mengatakan itu berlaku hanya untuk orang kafir, tidak. Ayat ini berlaku juga untuk orang Islam. Siapa saja orang Islam yang tidak pernah membaca kitab Allah, dia termasuk wa man a'rada an dzikri. Itu menurut para ahli tafsir. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang kedua mengatakan wa man a'rada an dzikri, itu maksudnya adalah man a'rada an ahkami, man a'rada an syariati. Siapa yang menentang hukumku, siapa yang menentang syariatku. Tadi Ustadz Felix, Kiai Sofar, Ustadz Fatih, Ustadz Asep, semua sudah bicara tentang hukum Islam. Termasuk soal ekonomi, soal sistem pemerintahan, itu semua adalah hukum Islam. Khilafah itu juga bagian dari hukum Islam. Kalau ada orang Islam tidak setuju dengan hukum Islam, maka dia termasuk dalam kategori a'rada an dzikri. Ya. Jadi dia termasuk dalam kategori wa man a'rada an dzikri. Lalu konsekuensinya apa kalau dia termasuk wa man a'rada an dzikri? Allah memberikan jawaban. Karena ayat ini dimulai dengan syarat siapa saja yang menentang, siapa saja yang menolak
syariatku, hukumku. Kemudian Allah menjawab, fa inna. Di situ dimulai dengan inna, itu untuk memberikan penegasan kepada kita bahwa sesungguhnya jawaban yang diberikan oleh Allah. Kalau enggak percaya, nah begitu. Bahwa akibat dari orang yang menentang syariatku, menentang hukumku, menentang agamaku, menentang kitab suciku, menentang peringatanku. Kalau tidak percaya, fa inna, maka sesungguhnya. Bahkan kemudian Allah mendahulukan khobarnya, yaitu dengan lahu, itu untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak dia dapatkan dari Allah kecuali. Nah itu maksudnya. Kalau dia tidak percaya, kalau dia menentang hukumku, menentang syariatku, menentang kitab suciku, maka sesungguhnya dia hanya berhak. Sebagian ulama ahli nahwu itu mengatakan kalau didahulukan lamnya itu bimakna al-hasr. Artinya apa? Dia hanya berhak untuk mendapatkan apa? Ma'isyatan dongka. Ma'isyatan dongka itu ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan itu adalah dikubur, itu menurut Imam Syaukani. Di dalam kuburnya dia akan disempitkan. Kuburnya itu akan dibuat sedemikian rupa oleh Allah sehingga membuat dia menderita. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan orang yang menentang syariat Allah, tidak menerima syariat Allah, di dalam kuburnya Allah akan kirimkan ular yang mencabik-cabik tubuhnya sampai hari kiamat. Itu siksanya orang yang menentang syariat Allah. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir bisa dibuka. Tetapi sebagian ahli tafsir itu mengatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dhanka itu konteksnya dengan kehidupan dunia. Ibnu Katsir mengatakan meskipun mereka itu tana'ama, mendapatkan nikmat dengan misalnya tana'ama dhahiruhu, dhahirnya seperti kelihatan makmur, kelihatan sejahtera, tetapi mereka ini sebenarnya hidupnya sengsara, hidupnya tidak tenang. Ya. La in syiraha fi sadrihi, kata Ibnu Katsir, tidak ada kelapangan di dalam dadanya, dadanya sempit, serba gelisah, serba tidak tenang. Itu kehidupan mereka yang tidak mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah digambarkan demikian banyak. Dan fakta yang kita lihat hari ini tentang kejahilian, apapun yang terjadi di masa jahiliyah dahulu, itu semuanya berulang kembali pada hari ini. Tanyalah apa saja di masa jahiliyah yang tadi ceritakan Ustaz Felix itu. Orang mengubur anak perempuan hidup-hidup, sekarang aborsi marak di mana-mana terjadi. Yang namanya perzinaan di masa jahiliyah sekarang terjadi. Bahkan sekarang ini jauh lebih jahiliyah daripada zaman jahiliyah. Kenapa? Saya tunjukkan. Dulu pada zaman jahiliyah, orang kafir itu ketika mereka bersepakat untuk menangkap Nabi, mereka tidak berani menangkap Rasulullah SAW sebelum Rasul keluar membukakan pintu rumahnya. Orang kafir jahiliyah itu masih mengenal adab, sopan santun. Mereka tidak berani untuk menggebrak pintunya. Tetapi lihatlah sekarang, orang menangkap aktivis, orang menangkap ulama, tidak usah menunggu pagi, tidak usah menunggu pintunya dibuka, digebrak, dihancurkan pintunya. Siapakah sebenarnya yang lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah? Inilah yang terjadi. Dulu pada zaman jahiliyah, orang itu menghormati yang namanya bulan Rajab, yang disebut sebagai Syahrul Hurum. Tidak ada orang berperang menumpahkan darah, tidak ada di bulan Rajab. Imam Syafi'i itu mengatakan bulan Rajab itu kalau ada orang melakukan pelanggaran, maka sanksinya akan dilipat gandakan. Bahkan khalifah di masa itu kalau ada orang melakukan kejahatan di bulan Rajab, meskipun di bulan Rajab sanksinya itu berat, tetapi tidak akan dijatuhkan sanksi di bulan Rajab. Kenapa? Untuk menghormati Syahrul Hurum. Tapi sekarang lihat berapa banyak orang melakukan kejahatan di bulan Rajab. Dan itu yang melakukan orang Islam, mereka tidak peduli lagi ini bulan haram ataukah bulan halal. Mereka tidak peduli. Jadi sebenarnya saudara-saudara, siapa yang sebenarnya lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah dulu?
ini muslim, tapi sebenarnya perilakunya adalah perilaku jahiliyah. Kenapa? Karena mereka a'rad an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Itu jawaban Allah di dalam surat Toha ayat 124 tadi. Saudara-saudara sekalian, kalau menghabiskan ayat ini enggak selesai, jadi karena waktunya pendek. Jadi saya mohon maaf, ini sudah lewat waktunya. Jadi saudara-saudara sekalian, di akhir sesi ini saya ingin menyampaikan, dahulu di masa jahiliyah, orang hanya gara-gara seekor unta mereka bisa berperang 40 tahun. Hal yang sama sekarang terjadi. Gara-gara hal yang remeh orang bisa berperang. Itulah keadaan ketika kita meninggalkan Al-Quran, ketika kita tidak berpedoman pada hukum Al-Quran. Lalu kemudian ketika ada orang mengajak kepada Al-Quran, menyerukan hukum itu tegak berdasarkan Al-Quran, dan bahkan kemudian institusi yang diabadikan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan itu adalah khilafah. Itu kemudian mereka lecehkan sedemikian rupa, padahal ajakan-ajakan itu tidak ada lain kecuali adalah ajakan untuk mengembalikan kemuliaan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, di tengah arus komunikasi seperti ini, kita jangan terbujuk, kita jangan tersesatkan oleh arus informasi. Saya ingin sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walillahi al-izzatu walirrasuli walil mu'minin. Kemuliaan itu raihlah, karena kemuliaan itu hanya ada pada Allah, hanya ada pada Rasul, hanya ada pada orang mukmin. Hanya dengan kembali kepada Al-Qur'an kita akan meraih kemuliaan itu. Hanya dengan kembali kepada tuntunan baginda Rasulullah SAW kita akan mendapatkan itu. Dan masa depan ini ada di tangan Islam, saudara-saudara. Ya, Rasulullah mengatakan begini, la adri, aku tidak tahu mana yang lebih baik, kata Nabi, awalu ummati au akhiruh, apakah awal masa umatku ini atau ke akhirnya. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama baik. Di awal umat Nabi, Islam itu tegak, dan nanti insya Allah Islam akan tegak kembali itu di akhir umat Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan bahwa Rasulullah tidak tahu mana yang lebih baik, apakah di awalnya atau di akhirnya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, masa depan kita ada dengan Islam. Kalau sampai hari ini kita tidak kembali kepada Islam, maka kita akan tertinggal. Kita akan tidak menemukan kebaikan sebagaimana yang diinginkan oleh baginda Muhammad SAW. Terakhir saya ingin sampaikan, hidup kita ini seperti seorang pilot. Anda tahu bagaimana pilot? Pilot itu ketika membawa pesawat naik di atas udara, dia hidup. Pilot itu dengan kegelapan. Dia tidak bisa melihat ke kanan ke kiri, semuanya gelap, semuanya pekat. Apa yang kemudian menjadikan pilot itu bisa berjalan untuk membawa pesawatnya sehingga turun ke landasan yang tepat? Saudara-saudara, pilot itu membutuhkan navigasi. Kita ini hidup di dunia ini seperti seorang pilot. Kalau tanpa navigasi tadi, apakah kita akan sampai ke destinasi, yaitu mendapatkan jannah Allah tadi itu? Tidak akan. Betul enggak? Saudara-saudara sekalian, cuma bedanya pilot itu bisa kembali kalau bensinnya habis, kalau kesasar dia bisa kembali. Tapi kita, apakah kita bisa balik lagi? Hidup kita terus berjalan, kita tidak bisa kembali lagi, kita tidak bisa memutar jarum jam lagi, mundur tidak bisa. Apa yang sudah berlalu itu tidak bisa kita ratapi. Oleh karena itu apa yang belum terjadi ini, marilah kita isi. Dan masa depan sekali lagi ada di tangan Islam, dan marilah kita ambil kehidupan kita yang akan datang itu, kita isi dengan Islam. Dengan cara itulah insya Allah Allah akan mempertemukan kita semua ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Safar tadi itu, menjadi alil jannah. Amin. 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 Menjadikan kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Menjadikan kita sebagai orang-orang yang kematiannya dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ketika kita meninggal karena perjuangan kita, tadi dikatakan karena pengamalan kita memperjuangkan Al-Quran, maka kemudian bukan saja kita mendapatkan jannah, tetapi kita bisa membawa 70 ahli keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk di antara mereka.
dan karena mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW mempertemukan kita dengan baginda. Sebagaimana doa Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik mengatakan, inni uhibbullah wa rasulah wa Abu Bakar wa Umar la'alli ma'um fil jannah walau lam a'mal misla ma'amilu. Semoga aku ini mencintai Allah dan Rasulnya, Abu Bakar dan Umar. Semoga aku dipertemukan dengan mereka meskipun aku belum bisa melakukan amal sebagaimana mereka. Itu kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, fa innaka ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama siapa saja yang kau cintai. Insya Allah dengan cinta kita pada Al-Quran, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah akan mempertemukan kita semuanya di dalam jannah bersama semuanya tadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali. Mari kita membaca doa. Kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. Ala diniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta. Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka ma syakarnaka haqqa syukri. La ilaha illa anta subhanaka ma qaddarnaka haqqa. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Wa min at-ta'ati ma tuballighu bihi jannatak. Wa min at-ta'ati ma tuballighu bihi jannatak. Wa min at-ta'ati ma tuballighu bihi jannatak. Wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqatana ya Allah. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa hubba rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faktubna kama qala nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'amana habda. Fa'innaka ma'aman ahbabta. Ya Allah, inni uhibbuka wa uhibba rasulaka wa uhibba Abu Bakar wa Umar. La'allana ma'ahum fil jannah walau lam na'mal mithla ma'amilu. Allahumma faktubna wa ayyam fi jannatika limahabbatina iyyahum ya Allah. Allahumma faktubna wa ayyam fi jannatika limahabbatina iyyahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.